musuh di situ. Jadi naif rasanya, sedih rasanya ketika ada saudara muslim kita seperti itu. Masya Allah, naudzubillah wa yazubillah. Ya semoga Allah lindungilah kita ya dari sifat hasad, dari kedengkian-kedengkian, iri-iri dan lain Amin, sebagainya. amin. Ya Allah. Semoga semoga Allah Subhanahu wa taala Amin. menghindari kita lah. Ini aku mau bertanya sama Bang Triswaka, boleh nggak nih? Karena aku Silakan, sebagai Bang. seorang yang ini ya, maksudnya berpikir sebelum beriman ya. Nah, tadi ada Bang, nanti mau minta referensi kitabnya Bang ya. Tadi kan yang Abang bilang, jika orang-orang sekalipun orang-orang kafir menzulimi abang-abang tidak ingin menzuliminya. Sekiranya semua orang Islam seperti yang Abang inginkan, berarti kita sukarela dihinakan gitu Bang. Coba, bagaimana Bang tanggapannya? Ini Bang konteksnya Bang, sekali lagi ya. Hmm. Saya ini apa namanya ya, pengagum tirakat Abu Hasan As-Syaizili atau tirakatnya Ibnu Athaillah. Jangan semua seperti saya. Perlu ada yang pertahanan, yang nyerang, perlu ada biar mempertahankan ketika mereka menghujat. Ya kita berhak mempertahankan punya kita. Tetapi kalau dari saya pribadi begini Bang. Ini kan nonton nih, anggap 200 orang yang nonton. Sebenarnya oten-oten itu udah rungkap dengan kitabnya sendiri. Ada di antara mereka-mereka itu Bang ya. Mereka itu ragu dengan keimanan mereka. Tetapi maaf, afwan banget ya, saya bukan mengkritisi sini, enggak sama sekali, bukan tipikal saya yang begitu. Mereka itu ketika ngelihat akhlaknya kita, babi kau, anjing kau, begini, udah luntur keinginan mereka. Saya yakin pengen banget, hampir 40% oten ada yang nyimak di bawah. Cuman mereka nggak berani naik, beradu argumen juga nggak berani, beradu kitab juga nggak berani, nggak bisa membahasakan. Tapi ketika kita menyampaikan bil hikmah wal mau'izah, itu kan ada di Al-Quran tuh. Sampaikanlah dengan bijaksana, dengan secara lemah lembut, dengan kasih sayang. Mereka beroleh hidayah, alhamdulillah. Nggak dapat hidayah, ya segala milik sesuatu hidayah kan milik Allah, urusan Betul. Allah, kan begitu. Nah, jadi kita sebagai muslim yang pertama dulu Bang, waktu dakwah Islam itu, yang dilihat orang itu bukan Qur'annya Bang. Itu bukan Qur'annya, tapi apa? Akhlak baginda Nabi. Ini saya pribadi ya, saya nggak nasihatin teman-teman yang nggak nih, buat saya Oke, oke. pribadi. Nah, itu. Jadi waktu itu ada yang ngeludahin Rasulullah tiap hari sakit, dijenguk oleh Nabi. Terus apa kata Nabi? Nggak apa-apa kata Nabi. Silahkan aja lagi. Enggak. Saya bermualaf kepada engkau, wahai Rasulullah. Saya menyaksikan engkau betul-betul Rasulullah. Begitu. Bukan bertanya tentang bagaimana isi Al-Quran, nanti dulu. Akhlaknya dulu, kejujurannya Rasulullah, perilakunya Rasulullah. Itunya duluan. Jadi dengan adanya komal yang begini Bang, ada yang anggap ya orang seperti saya, ketika nanti oten-oten yang mereka ini kan banyak Bang, yang ragu itu banyak kitab Bible mereka. Tetapi yang mereka lihat itu dulu oknumnya dulu. Memang salah juga kalau menilai, maaf kalau berislam karena oknum bukan karena Allah. Lihat sih ajaran Islam itu bagaimana. Oh ternyata begini ya. Ajaran cinta dan kasih sayang di mana? Memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Ya kan? Menyayangi sesama manusia. Nggak pernah kita orang Islam nih, maaf, musuh-musuh terkecuali kondisinya tidak sesuai seperti di Srewel sana kan. Nah itu wajib kita tuh menyerang, melawan, wajib, sangat wajib, fardu ain hukumnya. Itu Bang Sal ya. Paham ya Bang? Tapi kan yang abang sampaikan tadi itu menyampaikan kan bang, menyampaikan itu wajib kita lemah lembut. Tetapi di sini kan posisi kita sebagai bertahan ataupun menyerang. Karena kan Allah Salah, berfirman. Ya bang? salah. Jadi begini, Islam itu penuh warna. Jadi Bang Triswaka ini memang karakter gitu. Ada yang keras, ada yang enggak. Inilah dia. Kau pun enggak Iya. aja kau. Ya kalau ketika dia lembut, ya udah. Jangan dipaksakan. Bagi keras-keras. Enggak pula Bukan- semuanya lembut. Enggak Bukan lah. bagi keras bang, aku mau ngambil poinnya loh bang Blender. Kan, Ya. kan kita bertanya loh bang Blender, kan aku Ya. nggak ada yang membantah. Bukan, poinnya kan kamu ngambil kalau seandainya semua seperti Triswaka ini kan Bukan ke begitu. situ, bukan ke Jadi situ kemana? aja dia bang. Karena gini, kan aku sebelum masuk Islam juga kan belajar juga. Nah, apa tuh tentang bagaimana tentang di Hindu Islam kan itu kan. Kita kan sesama dari Kristen, begitu. Sekiranya aku salah kan diluruskan, bukan diiniin. Nah, tentang penyucian diri tadi itu bagaimana bang? Penyucian diri itu ini Bang. Yang ku tahu ya, ini mah bang yang sebelumnya. Yang ku tahu kan tentang penyucian diri itu kan ada di ini Trimurti ya. Enggak, dalam Islam ada Bang. Tubuh itu maksudnya tuh taubat dulu Bang, di Al-Quran ada.
Ada. Maksud penyucian diri itu adalah bertaubat kepada Allah, Bang, membaca istighfar. Bentar, bentar, aku panggil mamaku, bentar. Trimurti Iya, itu kan Mak, iya, ajaran lain itu. Kok bawa pula Trimurti kemari? Bang, abang, maksudnya dia gini, mungkin pembaptisan gitu kan ada kan di Katolik juga ada kayak gitu. Ya untuk itu kan nggak ada zikir lah, berzikir, udah itu aja lah. Ya, jadi Iya kan? tepatnya itu pemurnian jiwa. Triswaka itu kan ajaran Buddha, Pak. Triswaka ini Bang Blender, tahu kan artis Triswaka? Saya ngebeli kapal pesiarnya dia, 2 mesinnya dia. Ketemulah sama Triswaka artis itu. Akhirnya saya kasih nama nih, CP Triswaka. Sentral itu, Apuan ya, itu pimpinan gereja toko emas. Dia yang paling banyak support dana dengan saya. Apuan ya. Tapi dia ini sering bertanya juga tentang kaidah Islam. Semoga beliau diberi hidayah oleh Allah ya. Begitu. Barito itu lautnya. Triswaka itu nama artis, tahu kan artis Triswaka. Nah, saya ketemu kemarin, saya beli kapal pesiarnya, mesinnya saya ambil, kapalnya saya tinggal. Katanya dia kan buat mancing doang. Ya nggak apa-apa, saya bilang saya kepakai kan buat ke laut, PP pulang pergi ngantar-ngantar dokumen gitu, Bang Blender. Iya. Triswaka itu penyanyi itu ya? Yang Ya lagu. betul sekali. Iya. Saya mutawarah, nama dia kan asal dari orang yang nggak punya. Alhamdulillah beliau kan sukses gitu. Semoga aja saya juga gitu, kecipratan barokahnya beliau. Oh iya, YouTuber ya. YouTuber kalau nggak salah. Iya. Dulu dia pengamen. Iya, tahu. Itu Bang, betul. Jadi ketemu sama saya waktu itu, diajak juga konser gini, nggak bisa. Saya bilang saya langsung aja ke Kalimantan, udah ngebeli angkut semua, kirim paket, udah. Ini Bang, saya kasih ya perusahaan saya, nama Abang. Alhamdulillah Bang Blender, dari hasil kerja di sini ada beberapa ustadz yang ikut makan, anak yatim yang ikut makan di tempat saya gitu. Berapa orang tua yang nggak punya, ya istilahnya kalau seorang perempuan tuh ikut di saya tuh banyak beban, nanti kasihan dia. Karena yang saya tanggung ini banyak. Iya. Itu. Jadi kau kan juga mualaf, artinya kau mempertebal iman Islam itu jangan hanya mikirkan serangoten aja, kau juga kadang-kadang harus juga mempertebal iman. Ini Banyak ya, Bang, juga pentingnya tausiah tadi, Bang, bertanya. betul, Bang. Nah itulah dia bertanya. Bang Blender kan yang aku kan belajar Bang Blender tentang pemurnian suci jiwa itu, Bang Blender, itu ada di agama sebelah, Bang Blender. Sementara Islam yang ku tahu, Al-Quran dan ustadz yang menyampaikan kepadaku, tidak pernah kita diajarkan untuk mengke, apalagi bagaimana, apalagi tentang agama itu nggak ada kita diajarkan untuk mengke, lemah lembut. Kalau kita kalau dibilang demikian, lantas bagaimana Indonesia merdeka, kan begitu. Berarti dengan kata lain, kita ini sama kayak orang Kristen jadinya, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Enggak lah. Sementara bukan kemerdekaan begitu, Bang. kemerdekaan di Indonesia ini diiringi dengan takbiran. Enggak. Ini Bang Sal ya, apaan ya Bang Blender ya. Ya, kan. Begini, kita menempatkan hadis itu dan dalil Al-Quran itu sesuai pada tempatnya. Sekali lagi ya, sesuai pada tempatnya. Ketika kaum muslimin kita yang di Palestina sana, itu wajib dia memakai kaedah-kaedah seperti mempersempit jalan mereka. Harus diakses, diblokir lah biar nggak menyerang orang Islam. Harus Islam itu bersatu. Turun tuh ayatnya begini-begini. Tapi di sisi lain, baginda Nabi di saat tidak dalam keadaan perang, banyak tuh. Maafan ya Bang Sal ya, kita ada tuh yang tentang orang Baduy mempeleng beliau, nggak tahu dia pada itu Rasulullah. Waktu itu Hasan Hussein kelaparan, beliau ngambil upah, ngambil air di sumur. Nah entah salah apa, orang Baduy ini mukul ke baginda Nabi, tapi baginda Nabi diam. Cuman kok hatinya tuh kayak tertegur gitu, siapa sih orang itu? Akhirnya dia potong tuh tangannya. Dengan mukjizat baginda Nabi SAW, dia datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya minta maaf ya, begini-begini, saya mau berislam, tangan saya potong setelah memukul Anda. Ya, kata Nabi, disentuh oleh baginda Nabi, alhamdulillah tangannya itu nyambung. Itu salah satu mukjizat baginda Nabi. Jadi penempatan hadis itu Bang Sal ya, apuan sekali lagi, kalau tidak di dalam keadaan berperang, kita nggak boleh menggunakan ayat yang demikian. Tetapi ketika kita dalam keadaan, maaf nih, Islam ditindas gini nih, wajib fardu ain. Fardu ain itu luar biasa wajibnya Bang Sal. Oke, Bang.
saya juga turun gitu. Di sini kan kita juga sedang berperang, tapi melalui dengan argumentasi kan, dengan data. Tapi nggak apa-apa, udah kita skip aja Bang Blender. Ya, Nggak paham. enggak. Jadi nggak apa-apa, Sal. Begini ini. Tolong juga kau bedakan ketika kau mau belajar tentang Islam dengan berdebat. Jangan juga kau bawa ketika kau mau bertanya belajar Islam, kau macam berdebat kau buat. Nah, ya agak dibedakan. Paham ya? Paham di sini? Ketika kau mau belajar Islam, paham ya? Jangan kau anggap itu juga berdebat, mau keras-keras kau aja. Oh, Enggak. jangan. Enggak lah, Ya, kita belajar, kita mengikut, ya kan? Mana yang nggak paham, dipertanyakan, bukan ngeyel. Paham? Yes, sir. Alright. Bukan dibedakan. Aku udah ngerti, Kau, udah paham tujuannya. kan kau mualaf ya kan, selama ini kan Enggak. karena kemualafan kau menyerang Kristen aja kan begitu kan? Mungkin karena Bang. dari Enggak, saya nggak pernah nyerang Kristen. Sekali ya berdebat sama Oten kan Iya, begitu kan? aku berdebat sama Oten itu, fix aku berdebat itu tahun 2024 kalau nggak salah, 2024 atau 2023 akhir. Karena aku lihat Komal-Komal dulu tuh pertamanya tuh memang Islam tuh yang dipojokkan, di situ aku baru nyerang Oten. Kalau nggak ada sebelumnya. Ya Islam itu yang penting Islam itu penuh warna ya. Ada yang keras, ada yang lembek. Contoh saling berbagi aja. Contoh misalkan abang kan, begitu orang minta dalil, kita nggak boleh pandai-pandaian menyebutnya. Abang pun nggak berani, nggak ngerti. Jangan pandai-pandaian, kasih sama ahlinya kan begitu. Tapi itu pun lihat otennya. Kalau otennya memang cari masalah, ngapain kita tampilkan, maki aja. Kita melihat situasi lah, situasi. Ketika ada oten benar-benar mencari kebenaran, ya tanya tentang Al-Quran, kita jangan pandai-pandaian juga. Jangan, kita kasih kepada ahlinya. Kita kasih, itulah Islam kan gitu kan. Tapi kalau memang dia mencari kebenaran, tapi kalau enggak, suka-suka hati surah Abata, surah Al-Majid gitu aja. Tergantung situasi ya kan. Nah itulah, itu loh, itu dia. Makanya Jadi kita saya juga, Bang Sal, maaf ya, saya nggak pernah ngeritik Bang Blender gimana pun perkataannya. Sekali lagi ya Bang Sal, artinya saya menyayangi orang-orang Islam. Saya juga menyayangi juga orang yang non sebelah dari sisi dia ciptaan Allah. Gitu Bang Sal. Sama, saya juga gitu bang. Bahkan orang tua saya kan masih Kristen. Kalau memang saya nggak benci, nggak mungkin orang tua saya masih sama saya ini. Wah luar biasa itu Bang Sal, luar biasa. Nah gitu yang saya maksud, biar tugas Bang Blender yang begini. Saya juga maaf ya di debat tentang Bible. Bagaimana sih yang saya tahu cuman ada 4, itu pun saya download Injil Al-Muqaddas. Seperti Matius 25 contoh ya. Contoh, qala Yesua telah berkata oleh Yesus, Ahmaduka, aku memuji kepada engkau, Ilahi wahai Tuhanku. Siapa di sana? Rabbus sama iwal ardi, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Cuman 4 doang yang saya hafal. Karena nggak bisa saya menghafali, kalau bahasa Bible Indonesianya kurang bisa. Tapi kalau Injil Al-Muqaddas mereka, insya Allah lah bisa gitu. Karena ada Al-Muqaddas. Injil Al-Qudus. Ya, Asal jangan namsal, bahaya. Bahaya amsal. bahaya ya. Bahaya. Jangan ketahui, cukup benar Al-Qur'an aja, jangan ketahui. Itu banyak aja yang lari-lari tuh Muqaddas itu. Kayak dikatakan bahwasannya kota yang suci mereka tuh adalah Madinah katanya. Pan itu 2 kota suci orang yang umat Islam. Sejak kapan Paulus ke Madinah, kan babi banget gak sih? Betul. Gini Bang Sal, saya menemukan juga di abad ke-4 kitab manuskrip mereka Aramaik yang ditranslate ke bahasa Arab oleh di zaman Amr bin As. Di sana apa perkataan Yesus? Wa tanabba'a li talamizihi. Talamis di sini adalah kalimat ya, itu jamak untuk pelajar. Jadi dia ngajar tuh kepada murid-murid tuh. Menanamkan tanabba'a di situ, itu lebih lagi tuh menanamkan keyakinan kepada murid-muridnya. Saya selagi akan datang Rasulun, seorang Rasul, mimba di ismuhu Muhammad atau ismuhu Ahmad, ada di kitab mereka. Itu Bang Sal. Nah ini kayak Dirinya gini di Amsal ya. begini. Di Amsal wafil Kenapa? wadi bainamahum ya qataribu naminal Madinah, bayangin nih. Ketika ini utusan itu masih di tengah jalan, hampir dekat dengan kota Madinah, kan ngeri banget kan. Iya Bang Sal. Nah itu aja ya Bang Sal ya. Apaan ya kalau saya kurang Iya sama bang, pas aku juga jawabannya. ini juga bang. Barakallah bang, semoga Allah permudahkan kita. Makanya
Abang buat di sini seminggu 2 kali tausiah untuk kadang-kadang kita juga kan keislaman kita juga kurang ini ya kan, asing nyerang oten aja ya kan, kita pertebal juga keimanan kita Islam. Siap. Itu penting ya kan. Jangan asing nyerang, kalau oten cuma modal congor yang hadapinya itu ya kan. Ilmu Islam ini yang penting, kita ilmu agama Islam ini penting juga, makanya buat tausiah tanya jawab. Kalau oten cuma modal congor aja kayak kenjo di bawah nih, kalau longor dah lari dia tuh, itu aja cuma. Tapi ini Bang Blender ini dia waktu sholat zuhurnya kata Bang Blender. Di sini dikatakan zuhur. Wa fil ghadi bainama hum yaqtaribuna minal banina sa'ida butusan ila suhil liyusolli sa'ati duhur. Sholat duhur dia. Siapa? Yesus. Yesus. Mereka esoknya ketiga utusan itu masih di tengah jalan dan hampir dekat dengan kota Madinah. Kira-kira pukul 12 tengah hari, Petrus naik ke atas sono berdoa. Dikatakan sekian zuhur. Ya memang ya kan, jadi cuman memang isi kepalanya kosong, jadi mau cuman lagi tugas kita menyampaikan, nggak bosan-bosan ya kan. Yes, Makanya sir. itu aja lah, yang penting nggak bosan, punya cara. Sekarang sama oten-oten udah betas, jadi coba numpang tidur di Komal ini, oten-oten penghujat gimana coba, bayangkan. Tadi tidur numpang penghujat itu loh. Cobalah di sini ya, ini aja salah satu menghentikan mereka menghujat, udah alhamdulillah ya kan. Ini cara penghujat Kristen udah nggak mau hujat lagi di Komal Abang, udah alhamdulillah, itu cara jangan pula nanti netizen di bawah, ya kok dengarin ini nggak keras ya, ada cara-cara tersendiri yang nggak perlu harus disampaikan. Itu trik menghadapi noten, ini trik, karena mereka ular beludak tenaga, saya orang tuh ya kan. Betul, kalau yang disampaikan ini Pak Falak tadi itu keren. Maksudnya Al-Fatihah tuh dengan Alhamdulillah tadi itu memang beneran satu buku loh. Kiai Falah. Iya. Pak Kiai Falak. Kau kan masih oten ya kan, masih banyak oten, jadi perlu belajar tentang Islam ya kan, perdalam lagi Ya, karena Bang kau sebagai imam nanti rumah tangga ya kan. Siap Bang Blender. Tapi nggak ada niat kau bawa nanti bini kau ke oten lagi baik gak? Nggak ada ya? Buset. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kayak anak-anak sana itu nggak ada kan? Alhamdulillah min zalim Bang Blender. Nggak ada kan? Ya kan, mana tahu KCM udah lahir anak bawa lagi ke sana, nggak ada kan? Asko ya. Terus buat apa aku nggak usah lah dijelasin lah. Udah, yang penting kau istiqomah terus di Islam. Udah, perdalam lagi Islam. Jangan oten aja kau perdalam, takut goyang kau nanti. Perdalam lagi Islam, ya. Saran abang, ya. Ada tausiah sini, kau ikutin aja. Mana yang kau tanya tentang Islam, silakan bertanya sama Kiai ini. Aku Kiai ikut itu. kajian Bang Blender, aku ikut kajian, aku masuk pesantren, aku belajar. Udah masuk pesantren kau? Udah masuk? Udah lah, kalau nggak Pesantren mana kau masuk? Mana mungkin Pesantren mana kau bisa masuk? Pesantren mana? baca Al-Quran Pesantren mana kau masuk? di Aceh. Lu kau di Jakarta, di Aceh sekarang, kemana-mana ya kau sekarang nih? Dulu aku masuk pas baru masuk Islam tuh. Kau aku pesantren syahadat di, tahun di berapa? Aceh tahun 2019. Oh, 2019. Kurang Iya, iya. lebih 3 tahun di pesantren. Oh iya. Ya, mantap. Ya kan Sama kalau ini ya, ilmu. Bang Blender ya. Ada tuh kan, sebenarnya saya tuh pengen banget ngejawab, cuman karena berbeda keyakinan, ya betul kata Bang Blender tadi ngeyel. Ya udahlah, saya bilang saya simpan. Kan mereka sebut tuh baginda Nabi itu mayat begini. Gak apa-apa, Bang. Itu hati saya tuh berontak banget. Enggak, emang secara zahir itu iya. Tetapi ada hadisnya itu yang periwayatnya itu mutawatir loh. Banyak yang menyaksikan. Waktu Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau itu kan al-yauma tu akmaltu lakum wa raditu lakum Islam Madinah, itu kan di Al-Quran. Agama itu udah sempurna, selesai udah penyampaian. Lalu Abu Bakar itu kan menangis karena udah tahu nih bakalan apa. Makanya penyebutan bagi baginda Nabi itu adalah intaqala ila rafiqil a'la. Kembali ya ke hadrat Allah. Begitu. Nggak boleh nyebut beliau begini. Tuh hati saya itu sebenarnya Bang Blender ya berontak itu. Pengen banget. Sesatu ya hadis-hadis mutawatirnya begini. Kata Rasulullah, setelah nanti aku wafat, saya akan tetap ada. Saya akan tetap ngawal kalian. Maksudnya apa? Ruhaniyah beliau. Islam itu dipelihara oleh Allah, dikawal sampai di zaman saat ini. Itu satu hadis. Hadis yang kedua menerangkan ruh baginda Nabi itu tetap ada. Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani fil yaqzah. Barang siapa bermimpi dengan aku di waktu dia tertidur, maka sungguh dia melihat aku di waktu dia terjaga. Wala syaitanu bi
dan sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa sanggup menyerupai akan aku, kata baginda Nabi. Berarti hadis di situ merujuk kepada ruh baginda Nabi SAW sampai saat ini hadir. Hadirnya di mana? Di relung, di hati orang-orang yang bersalawat kepada beliau. Itu kalau kita Pengen sampaikan banget kepada dijawab, Oten tapi Bang, kadang-kadang kan Oten ya emang kayak gitu diskusinya dia ngeyel, congor, serang. Ngapain kau begini, nggak bisa bangkit gini, kata siapa? Baginda Nabi kami itu mulia, luar biasa beliau. Sampai saat ini beliau itu masih hidup ruhaniyahnya, bukan jisimnya ya. iya, Itu. kalau misalnya sama Oten itulah bagi apa senjata bagi mereka kalau kita sampaikan demikian. Langsung ini aja ayat dari Al-Qur'an aja, wala tasabanna ladina kutila fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaquna. Itu kan orang-orang yang syahid fisabilillah. Siapa yang syahid fisabilillah? Ya salah satu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan Islam, Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, Nabi Muhammad menjelaskan tentang Islam, Nabi Muhammad yang memberitakan segala tentang yang disampaikan oleh Allah. Kan begitu. Berarti Nabi Muhammad adalah orang-orang yang utama syahid fisabilillah. Berarti Nabi Muhammad itu tidak mati, melainkan apa? Hidup di sisi Allah dan diberi rezeki anugerahkan, diberi rezeki dan dianugerahkan. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah menjalani dalam ke maut, tidak pernah masuk ke dalam neraka. Beda sama Tuhan mereka. Sederhana sebenarnya, Betul. Bang. Tuhan mereka Subhanallah. masuk 3 hari masuk 3 hari ngapain? Ngojek. Subhanallah, luar biasa Bang Sal ini ilmunya nih, luar biasa. Enggak Bang, saya masih belajar betul, Bang. betul, Makanya aku betul. tuh maaf Bang, kalau misalnya tentang Islam, aku tuh memang kritik Bang. Bukan kritik berarti aku tuh menyangkal, tetapi aku ingin mencari tahu Bang, begitu. Sebagaimana Ustadz aku mengatakan, jangan pernah berpatokan satu guru saja. Karena apa? Banyak guru-guru yang berbeda cara pengambil pemahamannya, begitu. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya betul itu, karena gini Bang, nggak selama ulama itu dia menguasai semua, terkecuali dia mujtahid mutlak seperti 4 imam mazhab kan. Nah ada ulama itu Bang yang menguasai spesialis fikih aja yang dibahasnya. Betul. Ada ulama itu menguasai hadis aja yang dibahasnya. Ada satu ulama juga yang menguasai tentang batin seperti Imam Al-Ghazali. Itu tasawuf melulu. Hadis-hadis yang beliau tuliskan itu di dalam kitab beliau itu kebanyakannya maudhu. Karena emang fadailul amal itu sah-sah aja dipakai. Gitu. Ada juga ulama itu spesialis dia mengupas tentang hak waris, ini cara warisannya begini. Itu betul kata Bang Sal tadi. Jadi kita itu belajar nggak cuma ngambil satu guru, satu dua ambil aja sumber referensi mereka selama bukan Megatron tadi ya, yang asal comot gitu. Itu Metatron. harus ngambil guru itu yang betul-betul kompeten ilmunya, sanatnya diakui, keilmuannya sampai ke Rasulullah. Dan harapan saya Bang Sal ya, semoga kita nanti suatu saat ya ketemu baginda Nabi SAW. Karena ada 2 orang teman saya mualaf ini Bang Blender, dia 24 kali bermimpi bertemu baginda Rasulullah. Nah itu, dia ketemu waktu itu belum berislam, ditemuin, akhirnya udah. Tetapi efeknya yang dia rasakan, dikurung dia, diputus semua ekonominya dia. Tapi alhamdulillah sekarang udah selamat. Alhamdulillah juga dia diberikan kekayaan oleh Allah gitu ya, cukuplah buat rumah tangganya dia. Gitu. Harapan kita kan kalau udah ketemu baginda Nabi, bermimpi bertemu beliau 1 kali aja, itu udah jaminan orang Islam itu pasti selamat dia. Pasti selamat. Gitu. Ya, itulah soal masing-masing. Jadi komal abang ini Sal, ya kan? Komal terfavorit untuk Oten, biar kau tahu ya. Komal terfavorit. Jadi kalau kau ingin mensiarkan, di sini aja kau ngoceh-ngoceh kau tanpa ada Oten. Nah, sampaikanlah. Mereka di bawah betah, kayak si Kenjo di betah. Coba. Jadi kalau kau ingin mensiarkan, mensampaikan, gak usah ada diskusi. Kau sampaikan saja di sini kayak gini ya. Halo saya. Betah di bawah, pemuja-pemuja banyak. Di Komal abang ini banyak Oten, nggak ngerti lah. Komal terfavorit buat Oten, nggak ngerti kita. Bahkan Oten-Oten banyak ngefans sama abang, nggak tahu juga. Jadi kalau kau ingin menyampaikan, mudah-mudahan banyak mereka di bawah nyimak, ya kan, kita berharap semoga dapat hidayah, ya kan. Makanya nggak perlu ada diskusi, Abang lebih bagus kalau ada diskusi, longor-longor bikin sakit kepala. Bagus berkhotbah di depan orang tuh biar didengarnya. Bagus gitu. Berarti Bang Blender nih istilahnya adalah sebagai kami ya, seharusnya kami teman-teman di bawah juga mungkin aku ini seperti dikatakan la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur
atau berterima kasih kepada sesama manusia.